Masuk yuk. Aku tunggu di sini aja, Yang Sri. Yakin? Kamu gak kangen sama rumah ini? Eyang tahu kalau kamu itu anak yang sangat baik. Bu, air. Mirza, kamu kenapa? Nggak apa-apa, Bu. Kok Ibu kesini nggak bilang-bilang sih? Intan? Loh, Om Mirza kenapa? Kalau kayak gitu? Nggak apa-apa. Om Mirza jatuh. Wah, tapi Om Mirza sih kuat. Tuh kan. Aduh. Intan, kamu ambilin air hangat gih. Pakai baskom ya. Iya, Yang. Kamu jangan bohong, Mirza. Ibu tahu kok mana luka karena jatuh dan mana luka yang bukan karena jatuh, iya kan? Bu, sebenarnya aku tuh pengen ngebunuh bajingan-bajingan itu, Bu. Karena bajingan itu udah ngerusak hidup aku, termasuk hidupnya Intan, Bu. Mirza, kamu bilang kamu udah tobat. Udah nggak usah nengok ke belakang lagi. Mereka itu semua bagian dari masa lalu, lupain. Aku juga maunya gitu, Bu. Tapi mereka tuh terus ngantuin aku, Bu. Walaupun aku udah menghindar, tetap aja. Ya, memang berat. Ibu juga pernah kok ngerasain di posisi kamu. Rasanya ingin melenyapkan Rina seperti itu. Tapi ya, ibu mikirin ke anak-anak. Ibu nggak mau anak-anak ibu benci. Ibu nggak mau anak-anak ibu kecewa sama ibu. Sulit memang. Tapi ya, kalau kita ingin melangkah maju, kita harus seperti itu. Kalau enggak, ya hidup kita hancur. Kita harus melupakan semua masa lalu yang jelek. Bismillah. Kita memulai dengan langkah kecil. Iya kan? Caranya, Bu? Papa udah bilang sama kamu, jangan main lagi sama anak itu. Kenapa nggak mau dengar? Kenapa masih main sama dia? Tiara, Mas Ardi, kamu ini apa-apaan sih teriak-teriak marahin Tiara? Mai, tahu Tiara habis berantem sama Intan? Aku sampai dipanggil sama kepala sekolah. Kamu berantem? Naila, Mai. Aku yakin Naila dalangnya dia nyuruh anak itu berantem sama Tiara. Mungkin dia pikir kalau Tiara berantem sama Intan, terus aku datang ke sekolah, aku ngeliat keadaan mereka, terus aku kasihan. Aku perhatian sama mereka, aku bisa maafin Naila. Gak. Nggak mungkin lah, Mas. Masa Kak Naila nyuruh Intan ngelakuin hal kayak gitu? Enggak, Pa. Ini tuh bukan salah Mama. Mama tuh nggak tahu apa-apa, Pa. Sebenarnya di sekolah itu aku pura-pura berantem sama Intan. Pura-pura berantem gimana maksud kamu? Pasti kalau Tiara sama Intan berantem, kepala sekolah nyuruh Papa sama Mama ke sekolahan. Tiara pengen Papa sama Mama ketemu. Tiara pengen kita bisa bersatu lagi, Pak. Bisa tinggal bareng-bareng sama Mama sama Intan. Eyang, ini air hangatnya. Ya, makasih ya. Aduh. Aduh. Maaf ya, Om. Iya, ya nggak apa-apa. Ya udah, sekarang pakein omnya
antibiotik biar cepat sembuh ya. Aduh. Aduh. Om Mirza nggak apa-apa? Gak apa-apa. Om, maafin Intan ya Om. Kemarin Intan sempat ngomong kasar sama Om. Intan gak perlu minta maaf sama Om. Justru Om Mirza yang makasih sama Intan. Intan udah kesini, terus udah ngobatin Om Mirza. Kita seharusnya terima kasih sama Eyang Om. Karena Eyang Sri udah ngajakin aku ke sini. Om Mirza, aku doain ya, semoga Om Mirza cepat sembuh. Amin. Aku tahu Om adalah papaku yang sebenarnya. Aku sebenarnya nggak tega lihat papa kesakitan kayak gini. Semoga papa cepat sembuh ya. Aku harap kamu bisa tinggal di sini bersama aku, Nak. Biar kita bisa ngobrol terus tiada akhir. Aku gak akan pernah bosen dengerin semua cerita manismu. Loh, kok malah diem? Mirza, Intan kan datang ke sini jauh-jauh pengen ketemu kamu. Malah diajak diem, bukan diajak ngobrol. Intan seneng gak tinggal di rumahnya Eyang Sri? Aku senang banget Om. Aku ngerasa kayak tinggal di rumah aku sendiri. Eyang Sri itu baik banget loh Om. Kayak Eyang Narsi. Pinter. Enggak, Pak. Ini tuh bukan salah Mama. Mama tuh nggak tahu apa-apa, Pak. Sebenarnya di sekolah itu aku pura-pura berantem sama Intan. Mas, kamu tuh bener-bener udah berubah ya menjadi orang yang suka berpikir picik. Bisa-bisanya kamu nuduh Kak Naila ngelakuin hal serendah itu. Kamu marah-marah kayak gini, yang ada pikiran kamu tuh menjadi buyar, gak jernih lagi. Kamu sadar gak? Kamu udah buat orang di sekitar kamu yang sayang sama kamu menderita. Termasuk Kak Naila, Tiara dan juga Intan. Kamu gak perlu ceramain aku, Mai. Itu tugas aku sebagai adik kamu untuk mau ngasih tahu kalau kamu buat salah. Sekarang aku cuma mau melakukan apa yang aku pikirkan, apa yang hati aku katakan. Mai, kamu gak bisa maksa aku terus kayak gini. Kamu mau sampai kapan ngelakuin ini? Hah? Aku tahu, Mas. Kamu itu pasti sedih setelah berpisah dari Kak Naila. Jangan sok tahu kamu. Ini aku yang ngerasain. Aku nggak tahu juga harus sampai kapan. Tapi nanti kalau hati aku bilang aku harus mendekati Naila lagi, aku harus bertemu dengan Naila lagi, aku akan temui dia. Jadi stop ceramahi aku.